Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas geografi. Video kali ini membahas teori struktur ruang kota. Teori struktur ruang kota ada beberapa. Yang pertama, teori konsentris. Konsentrik teori yang dikemukakan oleh Burgess. Penelitian yang dilakukan di kota Chicago, Amerika Serikat pada tahun 1923. Burgess berpendapat bahwa kota-kota mengalami perkembangan atau pemekaran, dimulai dari pusatnya, kemudian seiring pertambahan penduduk, kota meluas ke daerah pinggiran atau menjauhi pusat. Zona-zona baru yang timbul berbentuk konsentris dengan struktur bergelang atau melingkar. Teori Burgess sesuai dengan keadaan negara-negara barat atau Eropa yang telah maju penduduknya. Teori ini mensyaratkan kondisi topografi lokal yang memudahkan rute transportasi dan komunikasi. Gambar teori konsentrik. Yang pertama, pusat di sini adalah Central Business District atau CBD atau dikenal dengan pusat daerah kegiatan. Zona 2 merupakan zona peralihan, yaitu zona perdagangan beralih ke pemukiman. Zona 3 merupakan pemukiman kelas rendah atau kelas pekerja atau buruh. Kemudian zona 4 pemukiman kelas menengah. Zona 5 zona penglaju, yaitu zona pemukiman beralih ke zona pertanian. Jadi teori konsentris ini membentuk struktur bergelang atau melingkar. Jadi diibaratkan di sini adalah pusat, kemudian zona-zona di belakangnya itu membentuk struktur bergelang atau melingkar. Penjelasan teori konsentris menurut Burgess pada tiap zona. Yang pertama, pusat sendiri adalah Central Business District. Merupakan pusat segala kegiatan, meliputi ekonomi, ini bisa perdagangan, industri, kemudian sosial, budaya, pendidikan, pemerintahan, politik, teknologi, dengan aksesibilitas paling tinggi. Jadi segala kegiatan ada di Central Business District, jadi di pusat kotanya. Kemudian di belakangnya, zona 2, zona peralihan, transisi zone. Zona ini merupakan daerah yang mengalami penurunan kualitas lingkungan. Perdagangan dan industri dari zona 1 banyak mengambil alih daerah, menyebabkan pemukiman kumuh atau timbul slum area, daerah miskin dan kriminalitas yang tinggi. Kemudian di belakangnya lagi zona 3, pemukiman kelas rendah. Zona ini berfungsi sebagai pemukiman bagi pekerja pabrik dan industri. Mereka adalah para pekerja dan pendatang baru dari zona 2. Kualitas lingkungan lebih baik dari zona 2. Yang keempat, pemukiman kelas menengah. Ditempati penduduk dengan tingkat ekonomi menengah ke atas, fasilitas pemukiman lebih tertata dan nyaman. Yang kelima, zona penglaju. Merupakan zona tumbuhnya penglaju akibat adanya proses desentralisasi pemukiman sebagai dampak sekunder dari teknologi bidang transportasi. Teori struktur ruang kota yang kedua, teori sektoral teori yang dikemukakan oleh Pemer Hoyt. Teori ini muncul berdasarkan penelitiannya pada tahun 1930-an. Hoyt berkesimpulan bahwa proses pertumbuhan kota lebih berdasarkan sektor-sektor daripada sistem gelang atau melingkar sebagaimana yang dikemukakan dalam teori Burgess. Hoyt juga meneliti kota Chicago, Amerika Serikat, untuk mendalami
daerah pusat kegiatan atau CBD yang terletak di pusat kota. Ia berpendapat bahwa pengelompokan penggunaan lahan kota menjulur seperti irisan kue tar. Mengapa struktur kota menurut teori sektoral dapat terbentuk? Para geograf menghubungkannya dengan kondisi kota dan rute transportasinya. Pada daerah datar, memungkinkan pembuatan jalan, rel kereta api, dan kanal yang murah, sehingga penggunaan lahan tertentu, misalnya perindustrian, meluas secara memanjang. Kota yang berlereng menyebabkan pembangunan perumahan cenderung meluas sesuai bujuran lereng. Hoyt berpendapat, daerah-daerah yang memiliki harga tanah atau sewa tanah tinggi biasanya terletak di luar kota. Daerah yang memiliki sewa tanah dan harga tanah rendah merupakan jalur-jalur yang bentuknya memanjang dari pusat kota ke daerah perbatasan. Zona pusat adalah pusat daerah kegiatan atau daerah pusat kegiatan. Gambar teori sektoral. Nomor 1 sama seperti yang tadi, CBD, Central Business District. Kemudian zona 2 ini memanjang daerah grosir dan manufaktur. Grosir, perdagangan, manufaktur, industri. Kemudian zona 3, zona pemukiman kelas rendah atau kelas pekerja. Mereka yang tinggal di zona 3 umumnya bekerja di mana? Di zona 1 atau zona 2 sebagai pekerja kelas rendah. Kemudian zona 4 ini, zona 4 adalah zona pemukiman kelas menengah. Di zona 4 ini penduduknya sudah lebih maju secara ekonomi. Kemudian zona 5 pemukiman kelas atas. Jadi ada kecenderungan penduduk yang berada pada kelas atas itu tinggal memilih menjauh dari pusat kota, menjauh dari segala hiruk pikuk kota. Mereka tidak kesulitan karena memiliki transportasi pribadi yang lebih memadai. Penduduk yang tinggal di zona 4 dan zona 5 ini juga membutuhkan tenaga kerja, biasanya sebagai asisten rumah tangga atau sejenisnya, mengambil dari zona 3. Penjelasannya, zona 1 Central Business District, zona 2 daerah grosir dan manufaktur. Kemudian transportasi dan komunikasi sangat berperan menghubungkan daerah CBD dengan daerah luar kota. Zona 3, zona pemukiman kelas rendah. Zona ini memiliki pola pemukiman memanjang mengikuti rute transportasi. 4. Zona pemukiman kelas menengah. Rumah-rumah berkapling besar dan kondisi lingkungan yang baik. Zona 5, pemukiman kelas tinggi. Ditinggali penduduk dengan status sosial tinggi yang butuh kepuasan dan kenyamanan. Teori inti ganda multiple nucleus theory yang dikemukakan oleh Harris dan Ullman pada tahun 1945. Pertumbuhan kota yang berawal dari suatu pusat menjadi bentuk yang kompleks. Bentuk yang kompleks disebabkan oleh munculnya nukleus-nukleus baru yang berfungsi sebagai kutub pertumbuhan. Nukleus baru atau inti baru akan berkembang sesuai dengan penggunaan lahannya yang fungsional dan membentuk struktur kota yang memiliki sel-sel pertumbuhan. Nukleus kota dapat berupa kampus perguruan tinggi, bandar udara, kompleks industri, pelabuhan laut, dan terminal bus. Keuntungan ekonomi menjadi dasar pertimbangan penggunaan lahan secara mengelompok sehingga berbentuk nukleus. Misalnya, kompleks industri mencari lokasi yang berdekatan dengan sarana transportasi. Perumahan baru mencari lokasi yang berdekatan dengan pusat perbelanjaan dan tempat pendidikan. Gambar teori inti ganda. 1. Pusat daerah kegiatan (PDK atau CBD). 2.
daerah grosir dan manufaktur. 3, ada 3 zona. Daerah pemukiman kelas rendah. 4, ini yang cukup luas, pemukiman kelas menengah. 5, pemukiman kelas tinggi. 6, di sini daerah manufaktur berat atau industri berat. 7, daerah di luar PDK. 8, pemukiman suburban. 9, daerah industri suburban. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.